Semoga namaku bagus. Dodol, ya kali aku dipanggil Dodol. Ya udahlah, Dodol kan nama makanan, woi, terima aja. Ih, gak mau. Weh, aku dapat nama Queen, bagus kan? Wih, iya bagus. Kamu udah pilih nama belum? Belum nih, tadi aku tolak. Waduh, berarti kesempatanmu sisa 2 kali. Iya. Hai guys, namaku Centutu. Namaku Batman. Hei, namamu siapa? Belum ada nih. Wah, semoga dapat nama Ultraman ya. Gak jelas banget pada. Kali ini pasti bagus. Buluk, makin aneh aja. Udah terima aja daripada dapat yang lebih parah. Gak mau. Kalau aku tolak pilihan ketiga ini, gimana? Ya, paling kamu gak bakal punya nama seumur hidup. Jangan, aku pengen banget punya nama. Oke, namaku. Hah? Jadinya namamu siapa? Wah, ada Yoichi. Gue duluan yang mau ambil. Ih, apa sih orang aku duluan yang ambil? Pokoknya punya aku. Punya aku Yoichi-nya, sini. Punya aku duluan yang sentuh. 3 hours later. Sini balikin. Udah, jangan ribut. Ini Yoichi buat kalian. Wah, Makasih. makasih ya. Yoichi, yes, Yoichi rendah gula. Kalian harus tahu Yoichi difermentasi probiotik yang baik untuk usus. Yoichi, our choice. Healthy, never taste so good. Peran sekolah aku apa ya? Peran sekolahku tukang sapu. Kamu gantiin Bu Surti dong jadi tukang sapu. Idih, para gembel lagi pada ngobrol. Yang satu jadi tukang sapu, yang satu lagi paling jadi tukang pembersih WC. Peran sekolah lo apa? Gue bendahara sekolah, semua keuangan gue yang atur. Gue mau turunin gaji tukang sapu sekolah jadi 10.000 dan gaji guru jadi 20.000 aja. Kamu nggak bisa seenaknya gitu dong, itu kan ketentuan kepala sekolah. Kita kan gak punya kepala sekolah, jadi semuanya gue yang atur. Jangan turunin gaji kami mau makan apa nanti? Gue nggak peduli uangnya mau gue pakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Kamu keterlaluan. Tolong jangan pecat saya. Siapa suruh lo bersihin meja gue nggak bersih? Lo gue pecat. Kamu nggak berhak pecat dia. Gak usah ikut campur Loren, peran gue tertinggi di sini. Sisil, kamu yang aku pecat. Lala, mulai sekarang kamu jadi bendahara sekolah ya. Peran sekolah lo apa? Berani ngatur-ngatur gue? Kepala sekolah. Jadi Ren kepala sekolahnya. Jadi orang miskin atau orang kaya? Menarik banget. Aku pengen pura-pura jadi orang miskin nanti. Aku sekarang udah jadi orang kaya. Sayang, uangmu ada banyak kan? Aku nggak punya uang, Ma. Aku pilih jadi orang miskin. Pergi kamu dari rumah ini. Saya nggak sudi punya anak miskin. Lala, aku boleh nginep di rumahmu nggak? Aku diusir dari rumah. Ya ampun, kok bisa Ren? Iya, aku pilih jadi orang miskin. Pergilah dari sini. Mulai sekarang gue nggak mau jadi teman lo lagi. Orang miskin itu menyusahkan, tau nggak? Oh, jadi gitu. Ntar lo nyolong duit gue lagi. Gue kan tajir melintir. Orang kaya kok pelit. Ren, kenapa lo di jalanan malam-malam gini? Aku nggak ada tempat tinggal, Bel. Kalau gitu tinggal di rumahku aja, tapi rumahku cuma gubuk kecil, nggak apa-apa kan? Serius, kamu baik banget. Tapi aku miskin, aku nggak bisa bayar kamu. Aku nggak minta bayaran kok Ren, aku ikhlas mau bantu kamu, walaupun aku cuma punya rumah gubuk kecil. Ren, ini temanmu. Iya, Pa. Dia mau ketemu Papa katanya. Hah? Lo bilang apa barusan? Papa? Guys, tau nggak sih ada berita hot? Si Ren anak baru itu ternyata simpanan pemerintah. Hah, serius? Noni, kamu beneran gak ada puas-puasnya ya fitnah aku? Aku kan udah bilang kalau pemerintah itu ayahku. Ren, ini surat pernyataan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi aku salah apa, Bu? Kamu bisa merusak nama baik sekolah karena kamu simpanan om-om. Nggak bener, Bu. Itu semua fitnah. Ih, itu kan si Ren yang katanya anak nggak bener itu. Iya, tadinya gue kira dia alim. Ren, gue mau kasih tahu lo rahasia besar Noni. Tapi lo harus bayar gue 300 juta sebagai imbalannya, gimana? Oke, aku transfer sekarang. Oke. Apa emang rahasia Noni? Ya, gue kan udah sahabatan sama Noni dari kecil. Jadi gue tahu sebenarnya Noni itu pacaran sama suami orang, Ren. Hah? Yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Jangan fitnah orang sembarangan loh, nggak baik. Gue punya bukti-buktinya kok. Mana? Kalau lo mau bukti-buktinya, lo harus bayar gue lagi 100 juta. Iya, mata duitan. Oke, ini Ren. Astaga, jadi bener Noni pacaran sama suami orang? Gimana? Udah kapok belum berurusan sama gue? Noni, aku udah tahu semuanya. Kamu fitnah aku buat nutupin semua kesalahan kamu kan? Hah? Maksud lo apaan sih? Gue nggak ngerti deh. Udahlah, kamu itu kaya selama ini karena jadi simpanan suami orang. Apaan sih? Jangan macem-macem deh lo sama gue. Ren, kalau lo mau bukti yang lainnya, minta aja sama gue.
Oh, jadi lo yang udah ngebongkar rahasia gue. Dasar sahabat gak tahu diri. Lah, lo kan udah nggak ngasih gue duit lagi. Ngapain gue jadi sahabat lo? Bu, saya ada bukti kalau bukan saya yang salah, tapi Noni. Ini bukti foto dia pacaran sama suami orang. Apa? Kamu dapat foto-foto ini dari mana, Ren? Kenapa, Bu? Gak mungkin, ini kan foto suami saya. Suami ibu. Jadi selama ini Noni selingkuh sama suami ibu. Noni murid kurang ajar. Ibu, kenapa marah-marah sih? Dasar pelakor, cepat angkat kaki dari sekolah ini. Ibu mukul saya. Ibu lupa saya orang terkaya di sekolah ini. Kaya, matamu kaya. Itu semua kan uang suami saya. Ren, maafin ibu ya udah fitnah kamu selama ini. Iya, Bu. Hah, jangan seneng dulu kalian. Bentar lagi ibu bakal diceraikan sama suami ibu dan jadi janda. Udah gila ya kamu. Permisi. Pak pemerintah. Papa? Noni, kamu akan menerima hukuman atas semua kejahatanmu. Jangan pak, jangan. Tangkap dia. Ih, lepasin saya. Jatah dengar aku tak terbatas. Akhirnya aku bisa dengar lagi setelah 15 tahun tuli. Tapi aku mau tahu selama ini orang-orang ngomongin apa. Ren, kamu bisa denger nggak? Mama ngomong apa? Aku kan tuli. Ternyata dia masih nggak punya jatah dengar, Ma. Bagus deh, jadi rencana buruk kita bisa berjalan lancar. Dia kan bukan anak kandung kita. Jadi mereka bukan orang tuaku. Hai, Beb. Halo, Beb. Reza, kok lo mau sih pacaran sama si Ren? Dia kan gak punya jatah denger. Iya, gue pacaran sama si Ren cuma buat morotin duitnya. Ya kali gue mau sama cewek tuli. Reza, mulai sekarang kita putus. Beb, kamu punya jatah dengar. Kumpulkan kertas ulangan kalian. Kak, saya sudah selesai. Gue mau tuker kertas ulangan gue sama si Ren. Iya, tuker aja. Dia kan gak punya jatah dengar. Dia gak bakal tahu. Ran, kamu dapat nilai 20 dan Siska dapat 100. Pak Siska udah nuker kertas ulangan aku sama dia. Aku denger sendiri kok tadi. Woi, jangan fitnah deh lo. Kamu tahu dari mana, Ren? Kamu kan nggak punya jatah dengar. Aku punya kok. Ma, aku pergi ke sekolah dulu. Kamu kenapa nutupin pipimu gitu, nak? Aku malu, Ma. Ada plester ini di mukaku. Tapi itu yang bikin kamu cantik, nak. Ih, itu si Ren kena penyakit kulit kali ya. Mukanya diplester mulu. Iya, gue juga jijik banget sama dia penyakitan. Aku nggak sakit kulit. Gak usah bohong. Kalau enggak, ngapain tuh muka diplester tiap hari? Udah yuk, jangan deket-deket, takut ketular. Semua orang jauhin aku karena plester ini. Woi, lo monster ya. Idih, apa tuh di balik plaster itu? Udah sana, mending ke tong sampah aja. Kenapa nggak lubang hidung lu yang diplester? Kalian semua jahat. Ma, aku mau buka plester ini. Aku dibully sama semua orang. Jangan, nak, jangan pernah buka plester itu. Kalau kamu buka, kamu nggak akan pernah siap menerima kenyataannya. Terserah Mama mau bilang apa. Aku udah capek. Aku nggak percaya lagi sama Mama. Loh, jadi kalau aku lepas plester mukaku jadi kayak gini. Aku kok jelek banget kayak ikan. Ya ampun, umurku masih panjang banget. Iya, dan bakal bertambah panjang setiap kamu berbuat baik. Mama, jangan kecapean ya. Sini aku bantuin masak. Gak usah, mama gak butuh kamu. Mama butuhnya adik. Sisa umur dia tinggal 2 hari. Papa, bisa tolong anterin aku ke sekolah nggak? Hujan soalnya. Aduh, manja banget deh. Sana pergi aja sendiri. Papa mau anterin adik aja. Adik, kakak sayang banget sama kamu. Apa sih? Berisik deh. Adik nggak peduli sama kakak. Tapi kakak beneran sayang banget sama kamu, Dek. Ngomong aja sama tembok sana. Kamu harus sehat-sehat terus ya. Maksud kakak apa ngomong kayak gitu? Kakak pasti seneng ya bentar lagi adik mati. Dasar egois. Maksud kakak bukan gitu, Dek. Udahlah, nggak usah pura-pura. Adik harus hidup lebih lama. Ma, Pa, adik masih hidup loh. Tiba-tiba umur adik jadi panjang. Wah, anak kesayangan mama. Untung mama gak kehilangan kamu. Ma, Ren udah nggak ada. Papa jangan bercanda. Ren, kamu jangan tinggalin kami. Kakak, Ma, aku dapat nilai ulangan 95. Ma, aku dapat nilai ulangan 100. Wah, kakak emang anak kebanggaan mama. Ren, kamu harus ikutin kakakmu. Iya, Ma, kakak emang lebih pinter. Ma, aku dapat juara 1 lomba menggambar tadi. Halah, menggambar tuh nggak berguna. Kakakmu dong, tadi juara 1 lomba memasak. Dia bakal jadi chef terkenal. Iya, Ma, semua yang aku lakuin emang gak berguna. Tidak seperti kakak. Ma, aku kepilih jadi model loh. Ma, aku keterima jadi pramugari. Wah, kakak hebat banget. Gak kayak kamu, Ren. Model itu nggak penting. Kenapa sih Mama lebih sayang sama kakak? Karena kakak pasti lebih sukses dari kamu. Mama malu punya anak kayak kamu. Permisi, boleh foto bareng nggak? Dia kan model terkenal. Model internasional. Dia itu anakku. Ren, ayo pulang ke rumah. Mama bangga sama kamu. Hai adikku tercinta. Kalian siapa ya?
Kami ini keluargamu. Keluarga? Maaf, aku nggak pernah merasa punya keluarga kayak kalian. Aku bisa melihat umur asli orang. Ma, kok rambut mama belum ada uban sih? Kata mama umur mama udah 60 tahun. Kayaknya karena mama suka makan buah. Mama bohong, umur mama baru 30 tahun kan? Ada guru baru ganteng banget mirip Teh Hyu. Oh iya, ganteng. Dia kesini. Anak-anak kalian belum masuk kelas. Belum, Pak. Belum, Ya Pak. udah cepet masuk. Umur bapak 62 tahun. Iya, saya operasi plastik di Korea biar awet muda dan ganteng. Gak apa-apa deh kakek-kakek, yang penting ganteng, nikahin aku, Kek. Nak, mama adopsi bayi dari panti asuhan buat jadi adikmu. Mama kan masih muda, kenapa nggak punya anak asli aja? Mama takut melahirkan, trauma. Berisik banget sih ma bayinya. Wajar lah Ren, namanya juga bayi masih umur 2 bulan. Kamu bantu jaga dia ya. Mama, bayi ini umurnya 1000 tahun. Halu ya kamu. Permisi, ini panti asuhan tempat mama saya adopsi bayi kan? Iya, ada apa? Siapa bayi itu sebenarnya? Bayi itu adalah bayi reinkarnasi. Dia sudah lahir dan tua sebanyak 15 kali. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu gak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi, Bu... Diam, mulai sekarang kamu gak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Guys, hari ini aku mau bikin kotak pensil Cinnamoroll. Yang suka Cinnamoroll, like dan subscribe ya. Pertama-tama aku mau hiasin pinggirannya pakai lem yang warna biru. Ini tekstur lemnya krim gitu, nanti dia bisa mengering. Seru banget ya kayak menghias kue, padahal ini kotak pensil. Oh iya, kalian lebih suka Cinnamoroll atau Kuromi? Kalau pinggirnya udah semua, aku mau isi tengahnya pakai yang warna putih. Tengahnya nggak usah terlalu tebel, yang penting pastiin aja semua bagiannya udah keisi lem. Kita tambahin lagi bagian yang kosong dan kita ratain pakai alat. Biru-biru gini udah ciri khasnya Cinnamoroll banget gak sih? Langsung aja kita taruh satu persatu Cinnamorollnya di tengah. Tambahin juga bola warna-warninya biar lebih rame. Kalian bisa isi di bagian-bagian yang kosong. Kalau udah, aku mau tambahin lem biru-birunya di bagian pinggirnya yang belum terisi. Kita kelilingin aja pelan-pelan. Ini seru banget guys. Kalau kotak pensilnya kita hias sendiri jadi limited edition gak sih buat dibawa ke sekolah? Next, bikin kotak pensil apa lagi ya? Komen dong. Kalau aku lupa ingatan, aku nggak bakal sakit hati lagi kan? Ren, kamu udah siap belum? Udah telat nih. Anda siapa ya? Kamu nggak kenal Mama. Oh, iya mah. Ren, kamu masih marah sama aku? Marah sama kamu? Emangnya kenapa? Kamu siapa ya? Aku Devi, sahabat kamu. Kamu marah sama aku karena aku lupa beliin kamu kado Valentine. Oh, gitu doang. Maaf, aku nggak inget apa-apa. Ya udah nggak usah dipikirin lagi ya. Aku nggak marah kok. Iya, nggak apa-apa Ren, santuy. Kenapa semua orang liatin kita ya, Dev? Kayaknya mereka gosipin kita deh. Biasalah Ren, mereka semua itu selama ini iri sama pertemanan kita. Oh gitu. Ya udah kita ke kantin yuk. Aku traktir. Ayo, Ren, maaf ya atas semua perbuatanku.
Apa sih maaf-maaf? Nggak usah maaf-maaf, kamu kan sahabatku. Ren, kok kamu bisa gampang banget sih maafin Devi? Loh, emangnya kenapa? Dia kan selingkuhannya bapakmu.